Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat untuk semua jemaat GBI Kupang Baru di mana saja berada. Saya Pendeta Dr. Frans Somalesi, Gembala Sidang GBI Kupang Baru, beserta ibu dan ketiga anak, juga oma, serta semua yang ada di rumah saya dalam keadaan sehat dan baik-baik adanya. Kiranya hal yang sama juga dapat terjadi bagi semua jemaat GBI Kupang Baru di mana saja berada. Bapak Ibu, menyikapi perkembangan hari-hari ini mengenai pandemi daripada COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona di negara kita, khususnya di Kota Kupang, saya menghimbau untuk semua jemaat GBI Kupang Baru, kita harus sepaham dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memutuskan rantai penyebaran dari virus tersebut. Nah, ini bagaimana caranya? Yang pertama, saya mau katakan untuk semua jemaat, stay at home. Ini penting. Tinggal di rumah. Jangan ada di dalam kerumunan orang banyak dalam bentuk apapun kalau itu tidak penting. Yang kedua, jaga stamina pribadi masing-masing dengan jalan meningkatkan gaya hidup sehat. Ya, makan makanan yang sehat, semuanya harus panas, ya, yang segar. Untuk sementara jangan makan makanan dan minuman yang dingin yang dari kulkas. Itu sementara Bapak Ibu jangan sentuh itu dulu. Ya, berikutnya konsumsikan vitamin C 500 mg setiap pagi dalam bentuk tablet, ya. Itu sesudah makan. Atau Bapak Ibu bisa minum air jeruk hangat. Itu bagus, ya. Cuci tangan setiap kali bersentuhan dengan benda apapun, seperti pegangan pintu, uang, dan lain sebagainya. Cuci tangan dengan sabun dan air, lalu didisinfektan dengan cairan disinfektan seperti ini. Sikat gigi secara teratur, bersihkan rongga mulut, rongga hidung secara teratur, karena di situ tempat reseptor daripada virus tersebut. Pakai masker dan jaga jarak bila berbicara dengan siapapun, minimal 1 meter. Jangan berjabat tangan dulu untuk sementara, apalagi cium hidung, cium pipi untuk sementara itu stop dulu, ya. Berjemur di sinar matahari lebih kurang pada jam 10 pagi, lebih kurang 15 menit. Itu sudah bagus, ya. Kamar tidur, ruang tamu, ruang doa harus dibersihkan setiap hari. Lalu dibuka pintu dan jendelanya supaya ventilasi udara bisa masuk, ada pertukaran oksigen, dan sinar matahari bisa masuk ke dalam. Itu bagus, ya. Pegangan pintu dicuci dengan sabun dan air setiap hari, dan jangan tidur terlalu malam, ya. Harus banyak istirahat supaya stamina kita lebih baik. Stop merokok bagi bapak-bapak yang masih merokok, itu harus stop, hindari itu. Stop alkohol, dan yang paling penting saat ini adalah bangunkan atau aktifkan kembali mesbah keluarga. Nah, Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, untuk jemaat GBI Kupang Baru, ya, untuk ibadah minggu ini tanggal 29 Maret, ibadah di gedung gereja untuk sementara ditiadakan. Sampai kapan? Sampai waktu yang akan diberitahukan kemudian, ya. Jadi mulai minggu depan ini kita sementara tidak ada ibadah di gedung gereja sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Tetapi ibadah hari Minggu tepat jam 9 pagi akan kami laksanakan secara online, sehingga bisa terhubung dengan Bapak Ibu di masing-masing keluarga di rumah masing-masing. Tekniknya bagaimana? Itu akan diatur oleh bagian media. Yang berikutnya, sekretariat sementara dibuka hanya melalui online, supaya segala kebutuhan jemaat bisa dilayani secara online. Saya kira itu yang hal-hal penting yang saya harus sampaikan supaya jangan ada simpang siur di antara jemaat. Kita harus bersatu dengan pemerintah untuk memutuskan penyebaran daripada COVID-19 ini.
Ya, ini harus, tidak boleh tidak, karena ini akan kita lihat laporan-laporan di media makin hari makin meningkat. Selama Bapak Ibu di rumah ada beberapa hal penting yang saya sampaikan, baca firman Tuhan, baca Alkitab. Ada saya dapati beberapa ayat, beberapa ayat-ayat Alkitab yang bagus-bagus yang saya bagikan untuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu baca dan kita pelajari sama-sama. Yang pertama Mazmur 91. Satu pasal itu harus dibaca ulang-ulang supaya tahu, mengerti apa maksud dari Mazmur 91 itu. Ibrani 13 ayat 5, terutama bagian B-nya Bapak Ibu harus baca, tahu. Baca Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Nah, ini bagus Bapak Ibu harus baca. Baca Amsal 22 ayatnya yang ketiga. Baca Matius 25 ayat 1 sampai 13. Banyak baca Alkitab supaya mengerti. Wahyu 13 ayat 18. Dan baca bagaimana kisahnya Salomo di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Bagaimana doa daripada Salomo yang dia sampaikan. Dan pada akhirnya coba renungkan ini baik-baik Bapak Ibu. Mika 4 ayat 1 sampai 3. Saya kira ini yang perlu untuk Bapak Ibu renungkan di rumah. Kita terus, iman kita tidak boleh goyah hanya untuk Tuhan Yesus. Kita sudah sepakat bahwa jangkar yang kita labuhkan itu sampai di hadirat Tuhan. Dan pas pengharapan kita hanya pada Yesus. Saya mau berdoa untuk semua jemaat Kupang Baru yang di rumah. Saya mau berdoa untuk semuanya. Ayo kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih. Kalau malam hari ini Engkau dapati kami semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Walaupun dunia yang kami jalani hari-hari ini sepertinya tidak bersahabat dengan kami. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa, Yesus yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini Hamba menyerahkan seluruh jemaat Kupang Baru, tidak terkecuali Bapak. Ikat kami semua dengan satu tali kasih, sehingga tidak ada satupun dari jemaat Kupang Baru ini yang terlepas. Hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, supaya di mana kami berada, di situ Engkau berada, dan di mana Engkau berada, di situ kami berada. Ini anak-anak-Mu Tuhan, biar perlindungan-Mu sempurna atas semua anak-anak. Biar damai sejahtera sukacita dari Bapa di surga turun dalam kehidupan anak-anak. Walaupun dunia tidak menjanjikan, tapi iman kami hanya untuk Yesus. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.